aja nih. Ini tadi aku jalan apa naik ojek terus jalan kaki. Ojek pisan. Ya benar. Oh ya, ada parkir di itu. Udah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini kan aktif di Suara Mardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Dalam keadaan tidur atau seperti apa sih? Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya enggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya enggak sempat. Semalam kata tadi Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur. Dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak, tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan, dan keluarga ini, keluarga seniman, Mas Ikang, almarhumah Mbak Marissa, mereka bukan sekedar berkarya seni, tapi juga mereka peduli dengan isu-isu kemasyarakatan, bahkan peduli terlibat di dalam proses politik juga. Ini menunjukkan bahwa hidupnya adalah hidup yang memberikan manfaat. Karena itu kami semua merasa kaget ketika Mbak Marissa tidak ada sakit, tidak ada kabar apa-apa mendadak wafat. Kami yakin almarhumah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, diampuni semua hilaf dan dosanya, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dalam melewati ujian yang amat berat. Tadi kami sampaikan kepada Mas Ikang, kepada anak-anak juga, bahwa ini bukan ujian yang ringan. Bagi yang berpulang mendadak itu semakin cepat, tapi bagi yang ditinggal ini amat berat.
insya Allah mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan kita semua bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu anak terbaik, banyak berkarya di bidang seni, kebudayaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Kami berdua, saya dan Ferry istri, mendoakan dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan dalam bermasyarakat. Dapat kabar tadi jam berapa Pak? Sekitar jam 5:04 sampai setengah 6 pagi. Dari keluarga. Cari keluarga, kebetulan Ciki banyak bekerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir ini, 1 tahun lebih terakhir banyak sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marisa, Mas Ikang. Kaget kita dengar. Punya kenangan apa Pak? Yang kesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika, waktu itu Mbak Marisa juga di sana. Jadi saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marisa di rumah beberapa waktu itu ya kita sama-sama di tanah jauh ya. Kalau lagi di tanah jauh di Amerika waktu itu saya lagi kuliah, Mbak Marisa juga sedang kuliah. Jadi kami sekeluarga itu dekat dari masa ketika sama-sama kuliah. Jadi ya. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah. Manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak. Kapan? Ya 2 bulan lalu. Terkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari Kamarisa, pelajaran terbesar dari Kamarisa. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya, dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri, dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap bersaudara, tetap patah hati. Ya, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2 tahun setengah. Jadi waktu kecil tidak pindah ke kota minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Ya, Mbak Soraya, mohon maaf seperti yang bilang tadi ada kabar dari Mbak Cici Tegar, katanya Mbak Marisa sendiri jatuh pada saat di ruang atas atau seperti itu? Enggak. Tidak ada jatuh berarti ya. Berarti memang di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya enggak ada apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter, atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan, dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang
bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ikang sempat ngobrolkan sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu atau apa? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah, tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Mas Roy, apakah tahu anaknya sempat ngomong dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusir gitu, alasannya ya apa namanya gitu? juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu, kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir, TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Keputusan buat di TPU Tanah Kusir sendiri sempat ngomong sama Mbak Soraya kah atau Enggak, itu langsung dengan pagi-pagi subuh. Kalau Mbak Syahnas kan aku memang noni Jakarta bareng tahun 95, kalau Mbak Nas itu tahun 93. Terus gitu aku sama Mbak Syahnas tuh udah kayak kakak sama adik aja gitu. Nah tadi aku dengar juga dari Mbak Aya, kata Mbak Aya tiba-tiba di kamar aja kaku gitu, dan Mas Ikang pingsan berapa kali. Insya Allah ya, tolong doain aja Mbak Ica, Marisa, Grace binti Allen Haq, insya Allah pada saat masa hisapnya masuk surga Firdausullah. Beliau benar-benar orang baik. Saya juga dulu waktu pas acara Parsi Persatuan Artis Sinetron bareng Bang Anwar Fuadi, saya dinasihati beliau, jadi artis itu jangan cuma tampang doang tapi harus dengan isi. Jadi sangat melekat di hati saya. Terus berapa kali saya ketemu sama Mbak Ica juga di acara narasumber juga gitu. Jadi emang Mbak Ica, Mbak Nas itu udah bener-bener di hati saya gitu. Itu tegas, baik hati. Kenapa? Beliau tuh memberikan yang real gitu. Makanya kata-kata beliau, nasihat beliau itu luar biasa. Sampai hari ini saya ikuti bahwa memang sebagai artis, karena dulu saya artis, kita gabung di Parsi, di Parvi, terus ada masukan yang luar biasa dari almarhumah. Jadi artis itu jangan cuma tampang aja tapi harus dengan isi. Ya, ada kadarullah ya. Jadi tiba-tiba memang dikaku dan memang nggak sempat dibawa ke rumah sakit gitu.